Kalau normalnya di sini ada 6 orang untuk semua pekerja dari packaging, terus driver, pengiriman, distribusi, sudah sih 6 orang. Paling kita ngasok sejenak lah bangsa 15 menit 20 menit, mungkin ada nanti langsung kita dari karungan yang tadi kita baru turunin itu kita langsung tabur, baru kita mulai packaging. Nah, untuk packagingnya itu memang kita ngelihat situasi, mungkin barang yang kosong ya, kalau yang barang kosong pasti kita lebih utamakan lah gitu kan, karena buat pengejaran nanti untuk pendistribusian ke agen-agen atau ke toko-toko. Dari tahun 1980. Ya memang usaha kami turun-temurun ya dari orang tua berhenti ya dengan adik-adik semuanya dari mulai sekolah ya membantu pekerjaan ya setelah mereka selesai sekolah kuliah ya mereka berumah tangga ya juga buka kerupuk lagi juga gitu. Nah adik-adik udah masing-masing sekarang ganti anak gitu. Anak begitu juga tetap giatnya menjaga pendekatan kekeluargaan dan selalu ada kumpul gitu, selalu bagaimana membuat solusi yang memang harus dipertahankan secara kekeluargaan. Kalau lengkap ini kebetulan personil lagi kurang satu ini. Biasanya itu nggak nyampe setengah jam ya, 20 menitan lah. Kalau untuk proses penurunan satu mobil ini kurang lebih 3,5 ton lah. Ya selalu ada komunikasi ya, selalu ada komunikasi dulu dengan anak-anak ya untuk memahami arti daripada usaha itu sendiri ya. Selalu ada pendekatan dari obrolan-obrolan kecil, selalu memberi support bahwa wira swasta itu lebih enjoy gitu daripada kita bekerja, yang memang daripada kita kerja di tempat lain ya kita berwira swasta itu lebih nyaman ya. Dan nggak di situ juga nggak terlalu membutuhkan pendidikan formal barangkali ya yang ya selama ini menengok ke diri saya sendiri mungkin dari segi pendidikan sangat minim, tapi ya anak-anak terus berusaha untuk mencapai pendidikan yang maksimal. Insya Allah ya selama ini nggak memaksakan anak untuk ayo kerja ini, yuk usaha ini, enggak. Saya bebaskan kalau untuk mereka menentukan sikap. Ya tapi ya itu tadi kembali ke pendekatan secara kekeluargaan. Kami tidak ada batas. Ya mungkin sebagai orang tua dan anak batasan ya kita paham. Tapi untuk di bidang yang lain ya mereka saya anggap udah dewasa bahwa kebutuhan dan kepentingan itu ya akan kembali ke dirinya sendiri gitu. Makanya selalu memotivasi itu bahwa yang penting ada kegiatan dulu lah gitu kan, ada kegiatan dulu. Saya tidak memanage dengan berapa keuntungan, tapi selalu memberikan keadaannya gitu. Contohnya bahwa ini adalah usaha, yang namanya usaha tentu ada pertimbangan bahwa di situ standarnya penjualan ya, kita ada pembelian pasti kan ada penjualan gitu kan. Nah di situ barangkali dia akan lebih memahami itu. Ya alhamdulillah ya saya gitu pribadi sebagai anak, dimana punya orang tua itu memang yang luar biasa ke anak-anaknya, pendidikan, masalah untuk usaha sendiri sih saya sangat bangga lah sama orang tua yang sudah kasih banyak pengalaman. Ya yang pastinya sih usaha ini memang usaha yang udah diterapkan sama keluarga itu ya memang usaha keluarga sih. Mungkin saya juga pernah lah bekerja di suatu perusahaan, pernah
istilahnya kerja, tapi saya ngelihat peluang bahwa ya wira swasta itu memang benar-benar bisa dibilang menjanjikan lah. Ditambah saya memang ada ya apa istilahnya orang tua yang benar-benar punya jiwa wira swasta yang mungkin ada di diri saya, dan saya terus kembangin dan terus saya fokusin untuk perjalanan kerupuk yang udah saya jalani ini, udah sekian tahun orang tua saya jalani. Mereka dibebaskan, ada mau sekolah, mau bekerja, ya silakan dicoba dulu malah di tempat lain. Bahkan ya Jena sendiri pernah dikerja di mana, ya Erul sendiri pernah kerja di mana, Wawan juga begitu. Ya, saya terus eksis, saya nggak keluar dari koridor usaha. Jadi terus ya mereka pun keeksisan saya mungkin dilihat oleh anak-anak gitu. Jadi selama hampir 40 tahun sampai sekarang saya nggak tinggalkan usaha. Sesulit apapun usaha, ya saya masih terus pertahankan. Gitu. Saya yakin konsisten itulah yang mungkin mereka juga akan memahami. Ya selama ini saya nggak berpedoman dengan pendidikan. Gitu. Mungkin kita terus berusaha. Kalau belajar barangkali kita selalu belajar karena ngikuti gitu kan, ngikutin bagaimana harus berkembang, bagaimana harus yaitu ngikutin dari pergaulan aja gitu ya, dari pergaulan. Bahkan mungkin di era-era yang lalu kan masih ada binaan dari pemerintah gitu kan, kita ikutin binaan koperasinya, binaan manajemennya. Era-era tahun 90-an itu masih ada. Berdiri Cemara 2015, kita membuat brand ini karena melibatkan saudara, keluarga gitu ya. Kita punya rujukan dari salah satu cerita-cerita cerpen itu ya. Mengadopsi itu, kita sepakat dengan keluarga untuk memberikan brand kita Cemara. Mudah-mudahan Cemara ini lebih banyak dikenal, lebih gampang dikenal, itu aja sih tujuannya. Menurut saya sih menjalankannya ya memang sedikit tantangan ya, seperti halnya kita memang menggunakan skema atau manajemen kekeluargaan, tapi kita juga tetap mengacu kepada manajemen modern ya gitu. Kita juga punya SOP, kita juga punya struktur gitu kan. Lebih kepada melatih secara tanggung jawab kita. Ketika saya menyarankan adik untuk di posisi A misalnya gitu ya kan, bagaimana adik saya itu memposisikan dengan tanggung jawab kerjanya berdasarkan SOP kan gitu. Begitupun yang lain gitu, dengan harapan mereka juga melatih keterampilannya agar nanti usaha ini pun akan ada generasi-generasi berikutnya gitu. Konteksnya secara umum ya, kita memang usaha bukan sendiri ya, kita pasti ada kompetitor gitu kan. Konflik yang terjadi ya mungkin saya masih melihatnya itu cuma masalah teknis saja gitu kan, teknis di lapangan ya kan, yang memang kita juga bersaing ya kan. Teknis yang masalah untuk terkaitnya masalah pengadaan barang ya, kendalanya memang kita permodalan gitu. Tapi semua itu sudah kita rujuk kepada kemauan dulu mas. Secara kemauan kita mulai kembangkan inovasi-inovasi, di situ juga akan ada nilai tambah gitu. Menurut saya sih kendalanya cuma itu aja sih, persaingan aja secara teknis ya gitu. Kalau masalah produksi, saya rasa ya pabrik yang kita kerja sama ini mereka sudah pengalaman gitu, bahkan kapasitas produksinya pun sudah luar biasa. Kalau masalah mengacu kepada Cemara, apakah sudah bisa menguasai Jabodetabek sih kayaknya belum, tapi kita sedang melangkah ke sana. Kita terus berinovasi
untuk bahkan bukan cuma sekedar untuk provinsi Jawa Barat gitu kan, kita juga ada target untuk ekspor gitu kerupuk. Ini menurut saya sih standar pengiriman kita memang ya lumayan sih, lumayan banyak lah. Biasanya sih sampai full kalau memang lagi. Ada 3 toko, ini kebetulan tokonya deket-deket, jadi permintaannya pun lagi mungkin biasanya sih full sih, kita kalau ngirim biasanya sampai atas juga. Kalau untuk toko BK sendiri sih memang kita untuk kerupuk ya salah satu supplier tunggal yang untuk pendistribusian kerupuknya. Tapi walaupun memang ada beberapa supplier yang pengiriman kerupuk, tapi untuk kelengkapan itu udah ada di Cemara semua. Untuk jenis-jenis item kerupuk ada di Cemara. Ada beberapa supplier memang yang ngirim juga ke BK, tapi dia hanya kerupuk tertentu lah gitu, nggak semua item yang masuk ke BK itu ada. Kecuali memang untuk Cemara memang lebih diinin untuk BK itu sendiri gitu. Bisa dibilang supplier tunggalnya lah kalau untuk ini. Ini udah difasilitasi palet, jadi kita gunakan palet untuk masuk ke dalam, untuk loading ke dalamnya. Selalu berdua atau berapa orang? Iya, kalau untuk pengiriman kita memang berdua ya, untuk driver plus bisa pendamping lah, juga ada pendampingnya, nanti biar meminimalis tenaga aja biar nggak terlalu capek kalau sendiri. Kayaknya udah kosong ya Bang? Iya, kalau untuk Cemara sendiri kebetulan kosong, dan ini ada supplier juga yang sudah ngisi, ada supplier luar. Nanti tinggal kita rapikan susunannya. Mungkin sisa dari yang pengiriman ini kita taruh di stok. Nanti mungkin dari stok yang di atas itu bisa nanti ada tim kita yang buat kontrol 2-3 hari sekali, dia pasti ngecek lah. Sekiranya kosong ya dia pajang lagi. Nah, ketika barang stoknya habis ya baru kita bisa order lagi. Makanya ini kita order pun karena memang stok kita udah nggak ada. Untuk kerupuk Cemara memang sudah nggak ada. Secara kebutuhan kita 20 ton mas, 1 bulan. Kalau kita hitung HPP produksinya, bahan baku, kita sampai di modal belanjanya 250 juta untuk 1 bulan gitu. Kalau kita mengacu kepada margin profit, kita ambil 10%-nya aja lah dari situ. Karena kalau kita mengacu kepada keuntungan kotor ya kita lebih dari 10%, artinya sudah pemangkasan biaya produksi, tenaga kerja dan lain-lain gitu ya kan. Gitu. Jadi bisa dikatakan ya, segitu 10% aja lah dari modal belanja 1 bulan. Kita sampai ke toko yang kedua untuk pengiriman hari ini, masih toko yang sama, outlet yang sama BK Bakti Karya, ini yang kedua. Kalau jenis kurang lebih 7 ya, ada 7 macam. Kita ada kerupuk bawang, ada kerupuk ikan tenggiri, ada kerupuk udang, ya kan? Ada kerupuk tersanjung, kita juga ada kerupuk sari udang, gitu. Karena beda item biasanya beda komposisi ya. Itu aja. Kalau secara bahan baku sama tapioka, sagu yang diproduksi jadi kerupuk gitu. Ya, setiap hari kita packing, setiap hari kita bisa kapasitas 5-7 kintal packing. Nah, 5-700 kilo ya, 700 kilo kerupuk. Khusus memang kita kita siapkan barang-barang kerupuk ini untuk biasanya konsumen lebih terjangkau di toko, dan lebih memprioritaskan toko itu displaynya lebih rapi sih sebetulnya. Kita prioritasnya itu. Meskipun ya kan kerupuk itu sebagai pelengkap mas, gitu kan. Tapi apalah artinya makan nasi goreng, makan ketoprak, makan bubur tapi nggak ada kerupuknya, gitu ya kan. Jujur kita ada target untuk ekspor, kita berapa kali ketemu buyer dan belum sampai ada pengembangan atau tindak lanjutan setelahnya. Ya mudah-mudahan di tahun depan ya kan itu cepat realisasi aja gitu.
Strategi saya sekarang ini cuma tinggal mendesain secara packaging aja sesuai kebutuhan market di sana, karena kemasan kita tuh kalau udah masuk ke luar negeri kan harus lengkap ya, persyaratan dan lain-lain, DP POM di sana ya kan. Kita terus diskusi, terus berinovasi. Ya insya Allah kerupuk kita tidak diklaim sama negara lain mas, gitu loh. Selalu kalau ingat ke syukur tahadus binikmah buat saya dan keluarga. Ya sama-sama berangkat dari nol besar barangkali gitu ya. Sekarang kita menikmati dari hasil pandang kita terhadap anak-anak. Kalau cerita pribadi, pendidikan ya sama, SD aja nggak. Jadi kalau sekarang saya bangga, ada yang masih berusaha. Bahkan anak saya sekarang yang paling tua dosen, jadi ya merasa terbayar. Karena saya sadar, saya SD aja nggak tahu. Saya mulai merantau dari kampung ke perantauan itu cuma betul-betul bawa tenaga sama fisik aja. Nah, saya suka baca-baca buku kalau dulu gitu kan. Ya, cerita Bob Sadino, saya paling idola saya Bob Sadino. Dan mereka ya dari gaya hidupnya, dari cerita di buku itu saya pernah baca gitu, saya lupa lagi. Saya terinspirasi betul, semangat saya dari situ. Moto itu kalau saya murah dan berkah aja. Dinamakan menu nasi goreng, bubur dan lain-lain, tapi tetap kerupuk itu sebagai pelengkap. Nah disitulah saya melihat bahwa kebutuhan kerupuk itu akan terus berlanjut gitu.